Halo Sobat Milenial, masih sama aku VJ dan juga Kak Tresia. Kita ngebahas soal perempuan juga harus multitasking. Nah Kak Tresia, dengan tadi cerita-cerita ya di segmen 1 dan 2 kita udah banyak menceritakan pengalaman-pengalaman Kak Tresia. Nah sekarang mungkin kita ngebahas soal spesifikasi mengenai multitasking itu sendiri. Yang tadi mungkin Kak Tresia sempat singgung gitu ya kan, multitasking gitu. Gimana gitu supaya kita sebagai perempuan gitu, cara kita untuk bisa melakukan si multitasking itu tapi dengan cara yang tepat gitu Kak. Apakah kita harus bikin schedule kah, apa gimana gitu? Dari versi Kak Tresia sendiri gimana? Oke, dari versi aku sendiri kayak gini VJ. Kalau misalnya ada yang sering bilang nih, kalau saya tuh ingin menjadi sukses sebenarnya, tapi saya nggak tahu mulainya harus dari mana, mengawali harus dari mana, bahkan saya nggak punya bakat. Nah, perlu diingat nih VJ dan juga teman-teman milenial, kalau berbicara bakat sebenarnya iya sih ada faktornya 1%. Sisanya 99% adalah kerja keras. Kalau misalnya saya ceritain nih, gimana sih perjalanan dari awal sampai akhir hingga di titik seperti ini. Saya nggak ada privilege sama sekali, bahkan lahir pun di salah satu daerah atau bisa dibilang lah kampung lah, daerah di Jawa Barat kayak gitu. Prosesnya panjang banget. Prosesnya berapa lama? Sekarang usia 29 tahun. Saya mengawalinya oke lah, kalau menempuh pendidikan formalnya itu kan SD, SMP, SMA. Nah, tetapi saya udah curi start duluan. Dari mulai SMA saya ngerasa kenapa dibilang curi start? Karena dari SMA tuh saya udah senang ikutan lomba-lomba misalnya catwalk, ikutan lomba fotogenik, lalu mojang jajaka. Nah, dari situlah perjalanannya. Coba dari SMA berarti usia saya kan sekitar 16-17 tahun ya. Artinya sudah berapa tahun yang saya jalanin hingga di titik ini. Kan gak gampang. Mungkin VJ hebat ya Kak Tresia sekarang udah jadi dosen di usia muda. Padahal kan saya pernah berdarah-darah dulu. Jadi yang harus kita ingat adalah kerja kerasnya. Jadi semua wanita bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Jangan berpikir saya nggak ada bakat, saya nggak punya privilege apapun, orang tua saya nggak kaya, orang tua saya bukan siapa-siapa, itu tidak akan menjadi patokan. Yang harus kita lakukan adalah kerja keras, dimulai dari dalam diri kita sendiri. Kalau misalnya saya bilang, VJ harus A, B, C, D, dan lain-lain. Mungkin itu jawaban klise ya menurut saya. Tetapi yang saya bisa katakan kepada VJ dan sahabat milenial di rumah adalah asah kemampuan diri sendiri. Yang saya bisa adalah memotivasi. Kira-kira menstimulus, memberi rangsangan. Kira-kira mudah-mudahan dengan tayangan ini teman-teman mungkin gak harus, ingat ya, teman-teman gak harus menjadi seperti seorang Tresia Wulandari dosen, menjadi seorang Tresia Wulandari entrepreneur, karena mungkin passion kita berbeda-beda. Apa yang harus kita tangkap dari tayangan ini adalah semangatnya, karena saya rasa semangat manusia, semangat semua wanita itu sama. Kita memiliki cita-cita kita masing-masing. Mungkin kalau tadi kan saya bercerita itu motivasi hidup saya yang tadi itu. Mungkin berbeda dengan VJ, nggak apa-apa. Perbedaan itu asik kok gitu loh. Yang kita samakan itu bagaimana kita mendapatkan cita-cita tersebut. Cita-cita kita masing-masing dengan persepsi yang sama. Persepsinya ketika kita bosan, kan bukannya kita jadi keluar dari kerjaan itu. Ketika kita bosan, bukan berarti kita ngabisin duit kita misalnya untuk liburan ke Bali, ke luar negeri. Kenapa enggak dari kebosanan itu kita salurkan ke hal yang positif? Misalnya saya bosan nih, ada uang 10 juta atau 5 juta deh. Ke Bali cukup kan? Misalnya kan, ke Bali sama temen, kita ke Bali yuk. Kenapa enggak? Kalau ke Bali 3 hari pulang, udah beres. Setelah itu dapat COVID misalnya kayak dapat uang 5 juta bosan. Kalau saya nih ya cerita sedikit Mas tentang kewirausahaan saya mikir aduh bentar lagi lebaran, saya ada uang lebih nih 5 juta untuk budget kayak gitu. Coba saya bikin dress, dibanding saya nanti kalau uang 5 juta saya belanja bawa ke mall itu habis, bawa 3-4 baju udah habis. Coba kalau misalnya saya pergi ke konveksi,
saya bikin satu brand baju itu udah dapat 50 pieces loh. 50 pieces bisa saya pakai tiap hari gonta-ganti ibaratnya, dan bisa saya jual. Dari 5 juta itu mungkin bisa jadi 7,5 juta. Nah, nanti dari 7,5 juta saya bikin lagi model baru. Kayak gitu. Saya bikin usaha baru lagi. Hal-hal yang seperti itulah. Jadi sebenarnya peluang kita itu sama. Peluang semua perempuan itu hampir sama. Cuman bagaimana cara kita mendapatkannya dan menyampaikan, mengembangkan sebuah peluang itu. Kayak contoh, dulu kan ini kita pernah ngobrol ya VJ, kalau misalnya habis pertanyaan gimana sih? Kayak gitu kan, misalnya contoh saya pernah bilang gitu ke VJ, coba gali pertanyaan dari jawaban narasumber, kayak gitu kan. Nah, itu yang saya lakukan sebenarnya dalam berbisnis juga sama, kayak gitu. Gimana ya cara mengawali bisnis, berwirausaha? Ya, saya menggali peluang yang lain itu dari peluang yang pernah ada. Contoh juga misalnya saya MC. Sebenarnya kayak misalnya kan lo MC itu kan pekerjaan yang basah banget. Berarti sekali MC bisa hampir 1 kali gaji kita di kantor, misalnya di 2,5 juta misalnya, kayak gitu ya. Nah, sebenarnya uang masih ada sih, mohon maaf, misalnya di tabungan tuh ya cukup sih. Saya kemarin baru aja 3 hari yang lalu nge-MC. Nah, sekarang ada tawaran nge-MC lagi. Saya sebenarnya nggak perlu banget karena uang masih megang uang. Tapi saya rasa peluang yang baru saja datang itu adalah hasil dari peluang yang kemarin datang. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak ambil nih kesempatan MC yang baru datang ini, mungkin saya akan kehilangan peluang 2, 3, 4 kali ke depan. Nah, seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah cari inspirasi. Bukan kita mengkloning seseorang. Seorang VJ nggak mungkin bisa menjadi seorang Tresia. Seorang Tresia nggak akan bisa menjadi seorang VJ. Saya mengidolakan Najwa Shihab misalnya, lalu Mary Riana dan lain sebagainya. Tapi saya nggak bisa menjadi seperti beliau. Yang saya bisa lakukan adalah menjadikan mereka role model saya. Mungkin ketika di dunia televisi, saya belajar dari Najwa Shihab. Tapi di dunia entrepreneur, saya belajar dari Mary Riana. Atau misalnya belajar semangat, saya belajar dari VJ. Dan jangan pernah ngerasa, oh saya kan sekarang udah usia 29 tahun, VJ masih muda, VJ masih di bawah saya. Gak bisa kita berpikir kayak gitu. Kita pun bahkan bisa belajar dari siapapun, termasuk dari orang-orang yang usianya di bawah kita, yang mungkin pendidikan formalnya di bawah kita. Saya sering belajar kok dari mahasiswa saya misalnya. Gimana sih caranya bikin konten yang bagus? Mahasiswa saya kan lebih jago-jago tuh. Hal-hal yang seperti itu. Jadi kita jangan jangan merasa gengsi, dan jangan merasa puas dengan pencapaian kita sampai di sini. Oke, baik Kak Tresia. Kita kan sekarang lagi menjalani fase-fase yang dimana tuh banyak banget hal-hal baru yang kita terima saat ini, apalagi di dunia digital gitu kan. Mungkin ini pembahasannya karena Kak Tresia sebagai seorang perempuan, juga mungkin di Sobat Milenial juga yang seorang laki-laki juga bisa mengikuti ini. Tapi gimana gitu cara kita sebagai seorang perempuan nih Kak Tresia menanggapi untuk bisa belajar hal-hal baru seperti sekarang gitu? Apa kita kayak, maksudnya hal-hal digital pun banyak negatif dan positifnya. Nah itu kita seperti apa sebagai seorang Sobat Milenial gitu lah? Oke, VJ, ini pertanyaan bagus ya. Jadi kalau menurut aku digital, media itu semuanya berkaitan. Ibaratin gini nih, kalau kita analogikan dunia digital, media ini, Badar TV dikatakan salah satu media, bisa menjadi seperti pisau bermata ganda. Artinya bisa memberikan efek positif dan sebaliknya efek negatif. Tergantung kita mau mempergunakannya seperti apa. Jadi kalau misalnya saya milenial, sekarang yang katanya lebih jago lagi kan Gen Z ya, Zilenial yang lebih kreatif dan lain. Saya akuin itu, tetapi saya nggak bisa menutup mata. Saya nggak mau tuh belajar TikTok kayak gitu. Saya malu joget-joget, saya nggak mau main di media sosial. Saya kan sekarang sudah jadi dosen, saya memberi jarak atau gap antara saya dan mahasiswa. Nggak bisa sekarang itu seperti itu. Jadi yang kita harus bisa lakukan, kayak contoh misalnya Tresia sekarang jadi dosen, kenapa masih ibaratin masih terima endorsan, masih aktif di media sosial, punya TikTok lagi,
punya YouTube channel lagi. Kenapa demikian kayak gitu? Saya rasa itu adalah salah satu strategi saya menjadi seorang dosen untuk berinovasi. Mungkin contoh, saya yakin para senior saya kan dosen kan ada yang sudah sepuh dan lain sebagainya. Saya yakin mereka itu dalam segi pengetahuan teori sudah luar biasa. Kalau saya sebagai dosen junior dikatakan dari segi teori mungkin saya masih meraba-raba. Saya harus belajar dulu. Saya lupa teori ini, harus baca buku lagi tuh kayak gitu. Tetapi yang mungkin bisa mahasiswa ambil dari saya adalah nilai tambahnya apa? Oh, dosen-dosen junior tuh berinovasi. Mereka bisa memanfaatkan media sosial, misalnya tugasnya melalui media sosial, bikin film dokumenter misalnya. Coba searching jurnal lalu di-post di jurnal internasional misalnya kayak gitu. Lalu ada juga dosen junior yang sama-sama partner dengan saya memberikan satu pembelajaran materi mengenai hubungan internasional ke dalam sebuah game. Jadi mahasiswanya belajar tapi dia main game, bagaimana membuat pertahanan suatu negara, pertahanan pangan dan lain sebagainya dalam sebuah game, sehingga mahasiswa tersebut semangat untuk belajarnya. Kalau misalnya saya juga pernah melakukan inovasi yang saya lakukan nih di dunia digital misalnya. Saya misalnya memberikan reward kepada mahasiswa yang saya bilang bukan berarti mahasiswa yang paling tinggi nilainya dari saya, karena semua nilai itu sekarang tuh klise saya bilang. Bagi saya berikan reward kepada mahasiswa yang paling aktif di kelas, yang paling kritis, yang sering membantu saya dalam segi misalnya perkuliahan selama 1 semester. Saya berikan reward, misalnya rewardnya giveaway lah saya. Nanti saya di akhir perkuliahan saya akan berikan giveaway ya, misalnya pulsa atau voucher atau bahkan barang nih kepada perempuan, karena barangnya dari mana? Saya nggak perlu ngemodal sendiri, aduh harus belanja ngeluarin budget gitu, nggak musingin diri sendiri. Saya kan sering di endorse nih sama orang-orang, misalnya di endorse baju 1 motif, tapi datangnya misalnya 3. Ya, yang 2-nya kan saya nggak pakai tuh, yang 2-nya saya kasih giveaway kepada mahasiswa. Nah, inovasi-inovasi seperti itu yang kenapa nggak haram kok, nggak haram atau bukan ilegal kok dilakukan oleh seorang dosen, atau misalnya itu kan sebuah terobosan-terobosan baru, sebuah digitalisasi yang bisa kita implementasikan ke dalam hal yang positif, sehingga bisa diterima oleh zilenial, oleh alpha generation gitu, VJ. Terus sih. Jadi kita sebagai seorang perempuan dan mungkin sobat-sobat milenial di rumah gitu kan, kita juga harus melek digital ya Kak. Maksudnya harus berinovasi dan memanfaatkan digital seperti yang sekarang ini. Betul banget. Kayak sekarang saya jualan, misalnya saya jualan parfum, lalu jualan boba. Kalau nggak ada digital marketing, saya kayak butiran debu. Ibaratnya emang orang jualan parfum misalnya, emang diminum tuh parfumnya tiap hari dia beli parfum kan? Enggak. Yang harus bisa saya lakukan adalah menjual produk saya secara masif dengan bantuan digitalisasi, promosi. Saya kan ini basic di Bandung. Gimana caranya supaya produk saya ada di seluruh Indonesia? Dengan cara apa? Digitalisasi. Mahasiswa saya sekarang tersebar di beberapa daerah karena ini juga kan kuliah online. Dengan cara apa? Digitalisasi. Coba misalnya saya ngajar dengan inovasi-inovasi digital, misalnya PowerPoint-nya dibikin menarik, berupa tayangan-tayangan lain sebagainya. Mereka akan lebih semangat dibanding misalnya saya hanya kirim modul saja yang belum tentu dibuka sama mereka. Oke, baik Kak Teresia. Aduh, pengen banget ya sebenarnya banyak hal yang harus dibahas gitu di episode kali ini, tapi kayaknya karena keterbatasan waktu, jadi kayaknya mungkin terakhir nih Kak Teresia. Closing statement mungkin dengan pembahasan kita di episode kali ini Kak, perempuan harus multitasking. Silakan. Oke. Perempuan harus multitasking apapun pekerjaan Anda, karena kita harus tahu rezeki itu ada di mana-mana. Rezeki bukan hanya berupa materi saja. Kita nggak tahu rezeki ada di mana, tapi rezeki tahu kita ada di mana. Jadi semakin kita kejar, kalau itu bukan rezeki kita, dia akan semakin jauh. Tapi kalau misalnya itu sudah rezeki kita, dia akan datang dengan sendirinya. Yang dimaksud rezeki di sini sekali lagi bukan hanya berupa uang, tetapi kesehatan,
lingkungan yang mensupport kita, kebahagiaan kita, orang-orang yang menyayangi kita adalah rezeki kita. Untuk sahabat milenial, sekarang lagi musim ya, bucin dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia bukan jodoh kita, dia bukan milik kita, bukan bukan lingkungan yang harus kita ada di dalamnya, diikhlasin saja. Karena kita yang harus kita lakukan adalah berikhtiar. Ketika ikhtiar kita sudah ada di titik maksimal, ikhlaskan apapun yang terjadi. Tetapi sekali lagi, ikhlas itu bukan berarti berhenti hanya sampai di sini. Yang harus kita lakukan adalah berusaha sampai kita merasa ini adalah titik terakhir yang harus kita lakukan. Begitu. Mudah-mudahan ini memotivasi lah ya. Baik, Katrisia, seru banget sih pembahasan di episode kali ini nih ya. Kan mungkin sobat milenial di rumah, semoga pembahasan kita kali ini tentunya sangat bermanfaat ya Katrisia gitu untuk sobat milenial di rumah. Tapi sayang banget nih kayaknya kita harus akhirin. Ini sebelumnya terima kasih banyak Katrisia sudah menyempatkan waktunya untuk mau ngobrol bersama aku dan sobat milenial di rumah. Yeah. Oke, terima kasih juga VJ, luar biasa. Saya ngeliat sih semangat VJ di sini sangat luar biasa. Saya yakin banyak juga yang terinspirasi dari VJ dan juga dari program ngobrol bareng ini ya. Mudah-mudahan semua teman-teman di rumah juga semakin antusias untuk menyaksikan programnya. Pembelajaran nggak hanya dari hari ini kok, pembelajaran bisa dari kemarin atau di kemudian hari. Jadi mudah-mudahan sahabat milenial di rumah terus ingin mengupgrade dirinya untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Amin. Terima kasih sebelumnya Katrisia. Sampai ketemu kembali nanti ya. Dadah Katrisia, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat milenial, kita udah ngobrolin banyak hal gitu kan. Sebenarnya nggak cuma perempuan harus multitasking, kita semua gitu juga berkesempatan untuk bisa melakukan hal apapun, dan itu selagi positif kita bisa menjalankan itu. Tidak ada hambatan walaupun kita sebagai seorang perempuan, mungkin sobat milenial di rumah itu bukan suatu hambatan. Jadi yang paling penting kata Katrisia adalah kerja keras. Cukup sekian pembahasan kita di episode kali ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di program ngobrol bareng selanjutnya. Aku Via Junita atau VJ bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.